Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Jreng. Yap, sangat disayangkan apa yang ada di video awal tadi, bahwa Kejagung belum mengantongi bukti sumber pendanaan yang masuk ke Tom Lembong. Tetapi saat ini Tom Lembong sudah ditangkap, dan wajar jika para netizen bertanya-tanya dan menganggap bahwa hukum di Indonesia betul-betul sangat tumpul dan hukum betul-betul tebang pilih. Hanya orang-orang yang berada di barisan oposisi yang begitu mudah terdeteksi dan bisa cepat diproses. Sedangkan orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan maka susah untuk diproses. Seperti contohnya nama-nama yang sudah terendus persoalan korupsi, yaitu Bahlil, Gus Yakut, dan juga Erlangga dan Sulhas. Dan ini menjadi tanda tanya besar bahwa kenapa kemudian mereka-mereka ini sudah lama mencuat namanya tapi tidak diproses sampai sekarang. Bahkan orang yang tidak ada bukti sama sekali ditangkap seperti Tom Lembong ini. Dan kasus ini sebenarnya sudah lama, sudah 9 tahun, tapi baru sekarang diungkap. Nah, untuk itu mari kita simak dulu bagaimana komentar-komentar para netizen terkait dengan apa yang menjadi keanehan di negeri ini terkait penangkapan Tom Lembong yang diduga korupsi 400. Nah, kita mulai dari Miss Juliet nih. Tom Lembong impor gimana Tom Lembong? Tersangka tidak korupsi dijadiin tersangka. Emang ada program menteri, yang ada adalah program presiden. Ini pengagumnya Prabowo ini udah teriak-teriak nih, pengagumnya Jokowi teriak-teriak nih bahwa seorang Tom Lembong korupsi. Yang dipermasalahkan sama kejaksaan adalah impor, mengeluarkan izin impor. Bukankah habis Tom Lembong itu ada menteri-menteri, banyak menteri, semuanya impor? Kenapa cuma Tom Lembong yang dipanggil? Ada apa nih? Apakah Tom Lembong karena oposisi? Ya jelas. Wow, mulai ini ketahuan Prabowo adalah deng Soeharto kedua. Orang yang kritis akan dipenjarakan. Kasus 98 mulai terjadi lagi. Gitu dibilangin pelanggar HAM tidak mau, ya kan? Ini fakta kan, hanya terbongkar siapa dulu yang melakukan kasus 98. Orang-orang yang berani bersuara hilang. Wow. Oke, kita lihat, ya kan? Zulkifli Hasan impor. Kenapa anda tangkap? Itu jelas-jelas lo korupsi. Erlangga Hertanto pernah tuh dipanggil kejaksaan, kenapa hilang? Karena seorang Erlangga Hertanto bater apa? Bater jadi ketua. Lenyap tuh kasusnya. Makanya di Indonesia ini lo menjilat pemerintah, menjilat Prabowo, ya kan? Lo akan aman. Bener gak? Bukti orang yang oposisi diambil, biarpun mereka tidak korupsi, pura-pura aja. Korupsinya tidak bisa terbukti, izinnya yang dipermasalahkan. Gak ada dong izin program menteri, melainkan adalah program presiden. Berani nggak berani nggak memanggil Jokowi? Itu kan programnya Jokowi. Selaras. Jokowi itu banyak yang impor-impor. Gayanya tugas percobaan.
membuktikan penegakan hukum, menangkap memeriksa para koruptor katanya. Giliran yang diperiksa, yang ditangkap Tom Lembong. OPSSI itu. Waduh. Coba itu yang kemarin yang pesanan itu, menteri-menteri yang diangkat, yang dari hasil pesanannya rezimnya Mulyono itu. Coba diperiksa. Iya, kasih Zulkifli Hasan itu, terus siapa lagi? Iswono itu. Iya. Berani nggak? Mana gitu. berani, Bang? Coba dibikin sama rata gitu di mata hukum kalau memang mau menegakkan hukum. Kalau memang mau menegakkan hukum, coba disamaratakan. Iya, panggilin periksa itu yang lainnya. Giliran berani ke Tom Lembong yang udah jelas-jelas oposisi. Banyak itu di rejim yang peninggalan kemarin itu yang diangkat jadi menteri. Aduh, Pak Tom. Kalau Bapak ngerasa punya kasus, Pak, ngerasa pernah curi uang negara untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya diri, kenapa kemarin Bapak dukung Pak Anies? Mana vokal kali Bapak lagi? Harusnya dukung Prabowo ya. Kan resiko, Pak. Harusnya, Pak, kalau Bapak memang ngerasa punya kasus, Bapak pernah curi uang negara, pas Bapak tahu nih Pak Anies itu kalah, harusnya Bapak bermanuver, Pak, bermanuver gitu kan, kayak ya licin sedikit lah, Pak, jilat sedikit lah, biar ibaratnya aman nih kasus Bapak nih. Kalau Bapak punya kasus ya. Nah, kan jadi pertanyaan besar, Pak. Kalau memang nih Bapak punya kasus, Bapak koruptor, Bapak punya beban masa lalu, Bapak takut di penjara, kenapa sampai sekarang Bapak ini ibaratnya ya masih di sebelah Pak Anies lah, masih di jalur perubahan lah? Kenapa gitu, Pak? Harusnya kan ya kalau memang itu benar adanya, ya Bapak yang saya bilang tadi bermanuver gitu kan. Karena banyak contoh, Pak, ada yang korupsi minyak goreng, ada yang korupsi BTS, ada yang bahkan ada yang kasusnya sama kayak Bapak, aman-aman aja tuh, Pak. Walaupun saya ini pendukungnya Pak Anies dan saya benar-benar respect sama Pak Tom, bahkan beberapa minggu lalu kita ketemu, saya minta foto sama Bapak, saya salam Bapak. Tapi Pak, kalau Bapak benar-benar korupsi, Bapak benar-benar curi uang negara untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya diri, saya harap ya hukum tetap ditegakkan. Bapak harus diadili, Pak. Karena betul. Koruptor tetaplah koruptor. Tapi sampai saat ini saya masih percaya sama Pak Tom. Saya berdoa semoga Tuhan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Amin. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen terkait dengan kasus yang menimpa Tom Lembong, yaitu korupsi senilai 400 miliar. Dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh abang yang di video terakhir, bahwa kalaupun memang Tom Lembong terbukti melakukan sebuah korupsi, dan kita berharap bahwa apa yang dilakukannya bisa diadili sesuai dengan hukum. Dan kita juga berharap bahwa seharusnya hukum tidak tebang pilih. Meskipun orang-orang yang berada di barisan kekuasaan, kalau melakukan sebuah korupsi, ya tetap dihukum juga. Dan seharusnya penegak hukum harus tegas dan netral. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.